Kehadiran anak merupakan momen yang sangat berarti. Namun, tidak semua lahir sesuai dengan waktunya. Halo, ketemu lagi. Di tanggal 17 November ini adalah World Prematurity Day, di mana kita memperingati Hari Prematuritas Sedunia. Pada bayi yang lahir prematur, biasanya organ-organ mereka belum berkembang secara sempurna. Salah satunya adalah organ mata mereka. Nah, di sini bayi yang lahirnya kurang dari 1.500 gram terutama akan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan retinopathy of prematurity. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan screening pada retina mata mereka. Di video kali ini saya ingin memperlihatkan tahapan-tahapan cara kita melakukan pemeriksaan retina mata pada bayi prematur. Mari kita lihat sama-sama. Nah, sekitar 2 jam sebelum pemeriksaan biasanya kita akan meneteskan obat tetes mata untuk melebarkan pupil mata bayi. Jadi biasanya kita akan melakukan penetesan di kedua mata sampai pupil matanya lebar. Setelah pupilnya dilatasi, kita akan siapkan bayi dalam keadaan memang harus dibedong supaya lebih gampang pada saat pemeriksaan. Dan di video kali ini saya akan memeriksa bayi ini dengan menggunakan red cam. Sebelum kita menggunakan spekulum mata, kita akan meneteskan dulu obat tetes untuk mengurangi rasa nyeri pada bayi. Spekulum mata bayi sudah disiapkan dan akan digunakan untuk membantu membuka kelopak mata bayi pada saat pemeriksaan. Kira-kira seperti ini. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dengan red cam, kita akan teteskan gel yang berfungsi sebagai proteksi terhadap kornea mereka. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan dengan red cam. Ini adalah hasil pemeriksaan retina mata bayi. Di sini kita lihat retina matanya masih sedikit imatur di bagian zona 3 di perifernya, sehingga biasanya bayi ini akan perlu pemeriksaan lagi 1 atau 2 minggu lagi. Menyambut Hari Prematuritas Sedunia ini, untuk screening mata dan screening THT pada bayi-bayi prematur ini kan sangat penting. Di sini saya ada teman sejawat saya, Dr. Yosa, spesialis THT yang akan ngobrol-ngobrol juga mengenai tentang pentingnya pemeriksaan pendengaran ya pada bayi. Ya. Saya Dr. Yosa, saya dokter spesialis THT. Saya tertarik nih mau menjelaskan kepada moms maupun orang tua yang mempunyai bayi-bayi prematur khususnya, tapi sebenarnya bukan hanya pada bayi prematur saja, bisa pada bayi maupun anak-anak kita. Nah, cuma karena sekarang lagi menyambut untuk prematur ya, Dr. Kianti ya. Iya. Nah, jadi kita lebih fokus ke sana. Jadi moms, mungkin saya manggil moms saja kayaknya ya, lebih santai karena moms biasanya akan lebih fokus ke baby. Nah, pada bayi prematur, mereka itu resiko untuk masalah telinga khususnya gangguan pendengaran itu tinggi sekali karena perkembangan mereka itu belum sempurna sebenarnya karena usianya belum mencukupi. Nah, dengan kemajuan teknologi kita sudah bisa mengetahui apakah telinganya sudah bagus atau tidak. Mungkin seperti yang sudah kemarin ya sudah kita jelaskan mengenai OAE, penggunaan alat OAE, Auto Acoustic Emission. Dulu belum ada moms, tapi sekarang sudah ada. Kenapa sih alat itu ada? Tujuannya apa? Apabila anak itu dari awal sudah kita ketahui dia ada masalah dengan pendengaran, kita bisa lakukan intervensi atau pemberian alat bantu dengar dengan harapan anak itu nanti usia 3 tahun dia sudah bisa
mempunyai kosakata atau bercakap-cakap hampir seperti anak normal. Nah, karena alatnya belum bisa saya tunjukkan sekarang, mungkin saya lihat pada babynya dulu aja ya, tentang cara membersihkan telinga baby. Soalnya setahu saya terkadang moms suka membersihkan dengan menggunakan ini, cotton bud. Nah, sebenarnya ya moms, cotton bud ini tidak boleh kita pakai. Dan terkadang pasti bilang, kenapa cotton bud dibuat kalau memang nggak boleh dipakai buat telinga? Oke, ini sebenarnya buat membersihkan di bagian luar telinga sini. Tapi kita tuh suka ngorek ke dalam yang akhirnya jeblos masuk ke dalam. Nah, resikonya adalah kalau ini terjadi pada baby, pada anak-anak. Nih, contohnya pada anak-anak nih seperti begini telinganya. Telinganya kan kecil ya lubangnya. Ini cotton budnya besar. Jadi ketika kita membersihkan, itu dia mendorong kupingnya untuk masuk ke dalam. Efeknya apa? Efeknya kupingnya akan menggumpal dan anak jadi susah mendengar. Nah, ketika anak susah mendengar, itu juga mengakibatkan anak perbendaharaan katanya pun juga akan kurang, ya budak dia jadinya. Nah, kemudian satu lagi, saran saya kalau membersihkan, pakai kapas ya, kapas kan moms atau dad suka pakai nggak ya kapas untuk membersihkan ya. Sekarang dad juga ada yang membersihkannya. Oke, pakai aja ini kapas, dikasih air sedikit, jadi dibersihkan di bagian luarnya aja. Jadi kalau kita pun orang dewasa membersihkannya itu di bagian luar sini, di bagian luar ini dibersihkan. Itu karena prinsipnya apa? Kuping itu bisa keluar sendiri kok, nggak perlu dikorek-korek. Dan sebenarnya kuping itu bukan istilahnya harus dibuang, bukan. Jadi kuping itu adalah kelenjar. Jadi produk yang diproduksi oleh kelenjar minyak dalam telinga kita, fungsinya apa? Buat mencegah binatang masuk, buat mencegah infeksi, buat mencegah jamur. Tujuannya itu. Nah, kemudian di telinga kita ini banyak saraf, Mams. Jadi saraf-saraf ini nih ya, kalau kita sering korek itu sakit kepala jadinya. Coba deh sekali-sekali. Jangan juga sih sebenarnya, cuma kalau mau nyoba boleh juga. Ngorek ya, kalau keseringan itu pasti akan sering sakit kepala karena banyak saraf di sini. Nah, kemudian lanjutannya kali nanti ada pemeriksaan OAE tentang pemeriksaan mengenai fungsi telinga bagian dalam yang sini nih Mas, bentuknya. Nah, rumah siput. Bentuknya itu dia ya memang benar-benar kayak siput sih sebenarnya. Kita ngecek ininya di rumah keongnya ini karena sumber pendengaran kita itu ada di rumah keongnya ini, dan ini yang kita menggunakan alat auto acoustic emission. Nah, syukurnya sih alat itu rata-rata di rumah sakit sih sudah ada, dan untuk tindakan preventif pencegahannya pun juga udah lebih bagus. Jadi ya untuk anak-anak sekarang seenggak-enggaknya pemeriksaan lebih awal itu lebih baik setidak-tidaknya. Baik, Mams, itu kembali lagi nih ke Dokter Kianti. Waduh, menarik sekali ya. Jadi ini pemeriksaannya sebetulnya untuk semua bayi ya, bayi prematur dan tidak prematur pun juga dianjurkan untuk pemeriksaan OAE tadi. Ya. Dan bayi-bayi yang nggak harus bayi berisiko misalnya ada infeksi saat kehamilan itu enggak ya? Semua bayi. Hampir semua bayi disarankan buat di screening. Screening universal. Ya, karena terkadang tanpa kita sadari nih Mas, kebanyakan bahkan ada teman saya pun yang dokter yang juga baru mengetahui anaknya itu tuli ketika udah usia 1 tahun. Ketika dia ulang tahun pertama itu dengar suara ledakan kayaknya bom ya, balon meletus, itu tuh nggak kaget dia. Jadi baru ngeh, oh kenapa ya? Baru diperiksa pendengaran, baru ketahuan ternyata dia bermasalah. Padahal ya Mam, seandainya itu dari usia 3 bulan sudah diketahui dia mengalami penurunan pendengaran, kita lakukan pemberian alat bantu dengar. Setidaknya umur 1 tahun dia udah bisa memanggil nama orang tuanya atau manggil nama dia setidak-tidaknya. Atau dia menggumam karena dia sudah ada rangsangan saraf di telinganya. Tapi ya golden period anak itu sebenarnya usia 2 sampai 4 tahun. Jadi disarankan sebelum usia 2 tahun setidaknya alat bantu dengar itu kalau kita udah ketahuan langsung diberikan. Karena itu buat memori percakapan dia.
Nah kebetulan ini juga karena menyambut Hari Prematuritas Sedunia, kita punya cerita sedikit nih. Kita berdua lahirnya prematur. Iya. Ya, Dokter Kianti itu lahirnya tumbuh tinggi, saya tumbuh melebar. Tapi ya, alhamdulillah orang tua kami adalah orang tua yang hebat, yang istilahnya membiarkan kami tumbuh, tidak membuat kami menjadi terkungkung ya. Dan membuat kami mendapatkan apa yang sesuai kami harapkan. Nah, jadi moms and dad, kalau misalnya punya anak prematur, jangan takut tumbuh kembangnya akan terganggu atau akan bermasalah nggak nanti ya, nggak kok. Rupanya rupanya kita pun juga yang melewati itu semua sih sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi cerita sama moms and dad di sini. Ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat OAE, terdiri dari kabel dan probe yang menghubungkan antara telinga bayi dengan alat OAE. Ketika gelombang diaktifkan dan terekam, dia akan memberikan gambaran 4 macam gelombang frekuensi, yaitu 500, 1000, 2000, dan 4000. Jika semua gelombang ada, gambarnya berarti pas atau fungsi koklea baik. Tetapi jika kurang dari 2 gelombang keluar berarti fungsi koklea tidak baik dan hasilnya river, maka itu harus diulang kembali. Dan pemeriksaan ini akan memberikan printout seperti yang terlampir. Nah, printout ini akan menjadi bukti hasil pemeriksaan pada bayi.